Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa UG TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di program acara literasi edisi khusus tim teaching untuk mata kuliah terapan teori graf. Pada kesempatan kali ini, tim teaching terapan teori graf akan membahas mengenai graf tidak berarah dan graf berbobot. Pada kesempatan kali ini, saya didampingi oleh rekan saya. Beliau nanti akan memberikan materi terkait graf tidak berarah. Apa saja yang akan kita bisa pelajari, tentu ini akan sangat bermanfaat untuk implementasi di bidang-bidang lain ya, seperti pada kesempatan awal kita sudah membahas ada beberapa implementasi dari teori graf yang ini sangat bermanfaat terutama di era digital saat ini. Baik, saya Desti Riminarsi bersama dengan rekan saya Bapak Dr. Riki. Apa kabar Pak Riki? Baik ya. Terima kasih sudah menemani kita di acara tim teaching literasi untuk terapan teori graf. Ya, adapun materi yang akan kita bahas, graf tidak berarah nanti akan meliputi penyajian graf. Nanti graf ini tidak hanya disajikan dalam bentuk himpunan seperti yang sebelumnya sudah dibahas, tapi juga nanti kita bisa nyatakan dia dalam bentuk matriks. Baik, selama kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan membahas tentang graf tidak berarah, graf berbobot, dan juga implementasi graf berbobot untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu lintasan terpendek dan masalah TSP ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Baik, tidak berpanjang kata, silakan kepada Pak Riki untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Desti. Saya akan memulai dengan definisi dari graf itu sendiri ya. Graf itu didefinisikan sebagai dua himpunan ya antara V dan E, di mana ini adalah struktur diskrit ya, di mana ruas E itu menghubungkan simpul-simpul di V. Kita lihat berikutnya, ini contoh graf untuk menyajikan atau merepresentasikan objek diskrit dan hubungannya antar objek tersebut. Misalkan di sini nanti digambarkan sebagai simpul dan ruas atau sisi, di mana sebagai simpul di sini objeknya adalah kota ya, Jakarta, Depok, Bogor, Serang, Tangerang, Bandung. Kemudian ruasnya itu adalah jalan yang menghubungkan antar kota-kota tersebut. Nah, graf secara formal itu merupakan koleksi atau pasangan dua himpunan V dan E, di mana V himpunan tak kosong, ya. Kemudian himpunan E yang menghubungkan antar simpul tersebut. Di contoh ini ada 5 buah simpul, yaitu A, B, C, D, E. Kemudian ada ruas antara A ke B, B ke C, C ke D, C ke E, dan D ke E. Ya. Nah, ruas ini sendiri boleh atau kadang dituliskan dengan suatu nama, misalkan di sini E1, E2, E3, E4, E5. Ya. Kemudian kita coba review dari graf yang ada ini, misalkan V-nya adalah simpul ya 1, 2, 3, 4, kemudian E-nya adalah ruas dari 1 ke 2, 1 ke 4, 2 ke 3, 2 ke 4, dan 3 ke 4. Kita lihat bahwa jumlah simpul pada graf ini adalah 4, kemudian jumlah ruasnya adalah 5. Ya. Berikutnya ada graf dengan simpul sebanyak 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ruasnya dari 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3, dan 3 ke 4. Di sini terlihat bahwa jumlah simpul adalah 5, jumlah ruas adalah 4. Nah, sekarang kita lihat bahwa apa yang ingin kita pelajari saat ini, ya, materinya adalah tentang penyajian graf tidak berarah menggunakan matriks, dalam hal ini matriks adjasensi atau adjasensi matriks, matriks insiden, kemudian adjasensi list,
Kemudian materi berikutnya adalah graf isomorfis, berikutnya lintasan dan sirkuit Euler, kemudian lintasan dan sirkuit Hamilton, kemudian nanti ada graf berbobot atau berlabel, dan dilanjutkan dengan penerapannya untuk sortie path maupun traveling salesman problem. Ya. Nah, penyajian graf tak bara itu selain menggunakan himpunan, kemudian mungkin secara geometris berupa gambar, biasanya kalau kita ingin menggunakan bantuan komputer, ya dalam hal ini untuk perhitungan dan sebagainya, biasanya kita akan menggunakan matriks ya. Nah, di sini kita akan kenal ada matriks ketetanggaan, matriks bersisian, senarai ketetanggaan ya. Nah, ini definisi matriksnya dulu kita mulai, yaitu kumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom. Ya, di sini contohnya ada matriks 4 kali 5. 5 itu banyaknya kolom, 4-nya banyaknya baris. Ya, biasanya kita sebut barisnya dulu, jadi banyaknya baris 4, kolomnya 5. Kemudian elemennya. Nah, angka 7 di sini yang ditandai itu adalah elemen baris ketiga kolom kedua. Ya. Kemudian untuk baris kedua kolom kelima yaitu 3 ya. Kita biasa seperti itu. Mungkin teman-teman sudah biasa belajar matriks ya. Kita akan lanjutkan di sini definisi array atau senarai atau list ya, yaitu kumpulan elemen homogen yang disusun secara baris dan kolom ya. Contohnya di sebelah kanan yaitu 3 baris 3 kolom. Di situ ada data nama-nama dan ini tadi dikatakan homogen, yaitu semua sama nama semua ya. Nah, di sini pada baris 3 kolom kedua itu datanya adalah TIA ya. Kemudian di contoh di bawahnya ada data berupa angka. Nah, ini semua juga homogen, angka semua ya. Misalkan di sini di baris 3 kolom keempat itu adalah angka 1. Nah, sekarang kita lanjut dengan rencana tadi ya tentang matriks ketetanggaan, bersisian, dan senarai ketetanggaan. Yang pertama, matriks ketetanggaan. Simpul U dan V disebut bertetangga bila keduanya terhubung langsung atau bila pada graf terdapat sisi U ke V. Ya, seperti gambar di sini ya. Di sini kita lihat bahwa U dan V itu ada garis atau ruas di antara mereka sehingga bisa kita katakan U dan V ini bertetangga. Ya. Nah, nanti kita akan lihat ya bentuk dalam bentuk matriks ya. Misalkan di sini grafnya memiliki banyak simpulnya n ya, maka nanti matriksnya adalah n kali n karena hubungannya antara simpul dengan simpul ya. Kalau simpulnya n, maka matriksnya nanti ukurannya n kali n. Nah, data di dalam matriks nanti itu berupa angka 1 atau 0. 1 itu jika antara simpul I dan J bertetangga ya. Antara simpul yang di baris dengan yang di kolom itu bertetangga. Sedangkan 0 kalau tidak ya. Nah, kita lihat contoh 1 ini ya. Grafnya memiliki 4 buah simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, 4. Maka nanti matriksnya adalah 4 baris 4 kolom. Kemudian ada ruas di antara 1 dengan 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Maka matriksnya akan kita bentuk seperti ini. Terlihat matriksnya 4 kali 4, kemudian di baris pertama kita lihat angkanya adalah 0, 1, 1, 0. Ya. Itu menunjukkan dari 1 ke 1 tidak ada ruas, 1 ke 2 ada ruas, 1 ke 3 ada ruas, dan 1 ke 4 tidak ada. Demikian seterusnya sampai ke bawah ya. Jadi biasanya matriks ketetangga ini bisa kita pakai tadi dalam hal kita masukkan datanya ini ke dalam komputer, kemudian diimplementasikan untuk suatu aplikasi yang berhubungan dengan graf ini ya. Nah, di sini kita lihat untuk matriks ketetanggaan, yang pertama kita bisa lihat bahwa ruas dari 1 ke 2 itu ditunjukkan di baris 1 kolom 2 maupun baris 2 kolom 1. Jadi
istilahnya simetris ya. Jadi matriks ketetanggaan itu nanti sifatnya simetris karena satu ruas itu nanti didata di dalam matriks di dua posisi ya, bolak-balik ya, antara U dengan V atau V dengan U. Nah, di sini terlihat A12 dan A21 terisi satu. Ya. Ini yang tadi saya katakan dan data yang lainnya pun seperti itu. Sehingga sifatnya nanti simetris. Ya. Nah, kemudian dari matriks ketetanggaan itu kita bisa lihat derajatnya, ya, derajat simpul. Ya. Derajat simpul itu adalah jumlah data di dalam matriks tadi. Ya. Ini sebetulnya bisa dilihat berdasarkan baris atau kolom. Ya. Kita lihat contoh berikut ini. Ya. Di gambar ini, derajat simpul 1 adalah 2, derajat simpul 2 adalah 3, jumlah derajat simpul 3 adalah 3, simpul 4 adalah 2. Ya. Nah ini kalau dalam bentuk matriks tadi, matriksnya seperti ini, ketika kita jumlahkan per baris, itu akan didapat angka 2, 3, 3, 2. Ya. Nah ini menunjukkan derajat dari simpul masing-masing. Ya. Baris 1 kan untuk simpul 1, berarti simpul 1 nanti derajatnya 2 dan sebagainya. Nah ini karena sifatnya simetris, maka kalau kita pun jumlahkan ke bawah, itu sama. Ya. Ketika kita jumlahkan ke bawah, itu sama. Jadi untuk matriks ketetanggaan, baik kita menghitung ke kanan, ya, ke samping atau ke bawah, itu menunjukkan derajat simpul masing-masing. Ya. Kita coba lanjut dengan contoh kedua. Ya. Di sini grafnya terdiri dari 5 simpul, ruasnya ada 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 4. Ya. Maka matriks ketetanggaannya akan terdiri dari 5 kali 5. Ya. Karena simpulnya ada 5. Ya. Nah, di sini terlihat bahwa di baris 5 ataupun di kolom 5 itu angkanya 0 semua. Karena memang simpul 5 ini dapat dikatakan simpul terpencil. Tidak ada ruas atau tetangga dari simpul 5 ini. Ya. Jadi bisa dikatakan matriks ini bisa menyajikan adanya simpul terpencil. Jadi terlihat dengan data yang 0 semua. Kemudian berikutnya matriks bersisian. Untuk matriks bersisian itu datanya adalah antara simpul dengan ruasnya. Ya. Jadi nanti di barisnya itu adalah simpul, kemudian di kolomnya itu adalah ruasnya. Jadi kita akan melihat bahwa apakah suatu simpul dengan ruas itu dia insiden, ya. Mungkin bahasa di sini bersisian, ya. Jadi nempel lah gitu ya. Nah kita lihat di sini dia datanya akan 1 kalau memang tadi simpul I bersisian dengan ruas J-nya, ya. Atau akan 0 jika tidak bersisian atau tidak insiden. Ya. Nah kita lihat contoh gambar ini, grafnya terdiri dari 4 buah simpul, ada 1, 2, 3, 4, ruasnya ada E1, E2 sampai E5. Nah maka matriks bersisiannya akan seperti ini. Ya. Di barisnya simpulnya itu ada 4, di kolomnya itu ada ruasnya. Nah kita lihat apakah simpul 1 bersisian dengan ruas mana aja gitu ya. Nah kalau di sini bisa kita lihat bahwa ternyata di simpul 1 itu bersisian dengan ruas E1, E2 dan E4. Maka di baris itu angka 1-nya ada di posisi kolom itu. Nah sama seperti matriks ketetanggaan, matriks ini juga bisa menyajikan bahwa derajat simpul 1 adalah sekian, ya. Dalam hal ini di contoh ini adalah 3, yaitu dengan kita menjumlahkan ke kanan, ke samping, ya. Jadi kalau tadi di matriks ketetanggaan bisa ke kanan atau ke bawah, kalau ini ke kanan saja, ya. Sedangkan kalau ke bawah itu selalu jumlahnya 2, gitu. Karena menunjukkan satu ruas itu pasti terhubung antara 2 simpul, gitu. Ya. Oke, kita lanjut untuk contoh keempat. Di sini simpulnya ada 5, kemudian ruasnya ada 8, sehingga kalau dibuat matriks bersisian akan seperti ini, ya. Akan seperti ini. Kita lanjut, nanti bisa teman-teman cek kembali, ya. Kemudian senarai ketetanggaan, ya.
atau adjacency list. Di sini untuk contoh yang ada ya, E-nya itu dari 1 ke 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Sedangkan simpulnya adalah 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau ini dibuat dalam bentuk senarai ketetanggaan, kita punya 2 kolom. Yang pertama kolom simpulnya, kemudian yang kedua simpul tetangganya. Ya. Nah, di kolom pertama isinya adalah semua simpul yang ada, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di kolom kedua, simpul tetangganya, kita akan mendata simpul yang menjadi tetangga simpul di baris tersebut. Ya. Jadi di sini simpul 1 bertetangga dengan 2 dan 3. Jadi kita isi simpul tetangganya adalah 2 dan 3. Demikian seterusnya. Kemudian ini contoh berikutnya, sama ya. Kita akan buat dalam bentuk adjacency list. Ya, ini terlihat untuk simpul kelima tidak ada simpul tetangga. Ya, dalam hal ini kosong karena memang simpul 5 ini adalah simpul terpencil. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, pada graf yang ada di sini, yaitu terdiri dari 4 buah simpul, ya simpul 1, 2, 3, 4, ya, dengan E-nya E1, E2, E3, E4, E5, ya, dengan posisi seperti itu, ya, E1 menghubungkan 1 dengan 3 dan sebagainya, maka untuk ketiga macam matriks maupun array tadi bisa kita tuliskan seperti ini, ya. Jadi untuk matriks ketetanggaannya seperti yang paling kiri, ya, terdiri dari matriks 4x4, ya, yaitu jumlah simpul, barisnya jumlah simpul juga untuk kolomnya. Sedangkan matriks bersisian akan berukuran 4x5, di mana barisnya sebanyak simpul dan kolomnya sebanyak ruas. Ya. Sedangkan senarai ketetanggaan tadi terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama simpulnya, kolom kedua adalah simpul tetangganya. Kemudian kita lanjut ke contoh 8. Ya. Ini ibarat kata kita latihan, seandainya ada graf dengan simpulnya 1, 2, 3, 4, kemudian ruasnya 1, 2, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Ya. Seandainya ditanya berapa jumlah simpul pada graf G, kemudian berapa jumlah ruasnya. Ya. Nah, ini bisa kita lihat jawabannya. Ya. Untuk jumlah simpul ya jelas hanya 4, ya, terlihat dari jumlah baris atau jumlah kolom dari matriksnya. Kemudian jumlah ruasnya dalam hal ini terlihat 5. Kemudian data untuk matriks tersebut untuk A12-nya adalah 1, ya, baris 1 kolom 2 gitu ya. Kemudian A24-nya ya, baris 2 kolom 4-nya adalah juga 1. Baris 1 kolom 3 ya, A13 yaitu 0, dan A34 baris 3 kolom 4 adalah 1, ya. Jadi kita sudah memahami bagaimana suatu graf disajikan dalam bentuk matriks yang kegunaannya nanti di komputer, ya. Kemudian ini untuk contoh lain, ya. Di sini ada sebuah graf yang sama, kemudian bagaimana kalau kita mau menghitung jumlah derajat masing-masing simpul, ya. Tadi sudah dikatakan bisa dijumlah ke kanan, ya. Kalau ini matriksnya adalah matriks ketetanggaan atau adjacency, ya. Nah, dalam contoh ini kalau kita jumlah ke kanan itu adalah 10, ya, antara 2, 3, 2, 3 jadi 10. Nah, untuk mendapatkan jumlah ruas itu adalah 10 itu dibagi 2, ya. Jadi totalnya tadi dijumlahkan. Total itu sebetulnya adalah derajat graf, ya. Derajat graf. Jadi derajat graf di contoh ini adalah 10, kemudian kalau kita bagi 2 dapatlah jumlah ruas atau size, ya. Yang lalu mungkin sudah sempat kita bahas, derajat graf itu adalah sama dengan 2 kali size, ya. Jadi untuk mendapatkan ruas, jumlah ruas dalam hal ini size, bisa dilakukan derajat graf dibagi 2, ya. Nah, bisa kita rangkum bahwa untuk matriks ketetanggaan tadi, ya, nanti ukurannya adalah N kali N, karena dia antara baris dan kolomnya adalah jumlah simpul, ya. Kemudian
jumlah ruasnya itu bisa kita hitung dengan tadi menjumlahkan derajat simpulnya dan itu menjadi derajat graf, itu kita bagi dua ya. Kemudian elemen matriks segitiga atas dengan elemen segitiga bawah itu nanti sama. Ini yang tadi saya sebut dengan simetris ya. Kemudian untuk matriks bersisian dia ukurannya adalah M kali N, M-nya jumlah simpul, N-nya jumlah sisi ya. Jadi barisnya jumlah simpul, jumlah kolomnya adalah jumlah sisi ya. Kemudian untuk jumlah ruas sama dengan perhitungan tadi, di mana kalau derajatnya semua di derajat simpulnya dijumlahkan akan dapat derajat graf, kemudian kita bagi dua, itulah jumlah ruasnya ya. Nah, sedangkan untuk senarai ketetanggaan itu ukurannya seperti ini, yaitu M kali N. M itu adalah jumlah simpul ya, jadi banyaknya baris nanti sebanyak M ini. Kemudian N ini ya isi dari data di kolom keduanya, di mana N itu lebih kecil dari M ya. Karena kalau simpulnya sebanyak M, maka tetangganya dia kalau dikurangi si simpul itu sendiri kan otomatis di bawahnya gitu ya. Ya. Kemudian sama ya, untuk mendapatkan jumlah ruasnya bisa kita jumlahkan semua elemen yang ada di kolom 2-nya tadi, kemudian kita bagi 2 ya. Kemudian satu lagi kita masuk ke graf isomorfis atau isomorphic graph. Ini sebetulnya intinya kalau boleh dengan kata lain saya katakan bahwa dua buah graf itu isomorfis, dengan kata lain graf itu sama ya. Hanya penggambarannya yang berbeda. Ya. Nah, di sini kita lihat definisinya, dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfis ya. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfis jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara ruas-ruas keduanya sedemikian sehingga hubungan bersisian tetap terjaga ya. Di sini mungkin saya lanjutkan langsung dengan definisi yang ada di beberapa buku gitu ya. Di sini dikatakan dua buah graf G dan G bintang. G bintang ini maksudnya graf yang lain gitu ya. Disebut isomorfis jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul dan ruas-ruasnya ya. Nah, ini artinya ketika kita bisa membuat fungsi yang satu-satu tadi ya, itu maka fungsi tersebut adalah fungsi yang isomorfisme, sedangkan grafnya isomorfis ya. Dikatakan juga oleh Deo ya, 74 Narsing Deo di sini dalam hal ini buku Narsing Deo, yaitu dua buah graf isomorfik jika memenuhi 3 syarat ya. Jumlah simpul yang sama, jumlah ruas yang sama, jumlah simpul berderajat tertentu yang sama. Ya otomatis ini yang membayangkan tadi bahwa kedua graf itu sama gitu ya. Jadi ketiga hal ini harus sama, tapi nanti bisa dilihat bahwa tidak cukup mengatakan hanya itu ya. Kita lihat di sini misalkan contoh graf berbentuk A dengan R ya. Ini termasuk yang isomorfis, X dengan K, F dengan T, kemudian yang di kiri V dengan Z ya. Nah, kalau ada pertanyaan dari kelima graf ini, S, T, V, X, Z, mana yang isomorfis ya? Nah, tentunya graf yang berbentuk S ini atau V atau Z itu terlihat seperti kalau diubah sedikit ya, menjadi garis lurus, ya itu kelihatan berarti dia sama ya. Jadi bisa kita katakan bahwa ketiga graf ini, S, V, dan Z, itu saling isomorfis. Terlihat dari jumlah simpul yang sama, yaitu 5, jumlah ruasnya ada 4, kemudian simpul berderajat satunya masing-masing 2, simpul berderajat 2-nya 3. Ya. Kita lanjut. Sedangkan contoh yang X dengan T, ya ini tidak, karena jumlah simpulnya mereka memang 5 dan jumlah ruas 4, tapi derajat simpulnya yang lain adalah berbeda. Ya.
Kita lihat tadi dengan R adalah isomorfis, X dengan K juga, F dengan T juga ya. Nanti bisa teman-teman cek jumlah simpul dan jumlah ruasnya, kemudian simpul yang berderajat tertentunya jumlahnya juga sama di antara mereka. Ya. Oke. Nah, ini dalam bentuk matriksnya seperti di kanan atas ya. Ini menurut Ross 99, dua buah graf isomorfis jika matriks adjasensinya sama ya. Jadi ketiga graf ini baik yang bentuknya S, V dan Z, matriks adjasensinya sama ya. Oke, saya lanjut. Ini untuk matriks adjasensi graf yang lain yang X dengan T-nya. Ya. Kita lihat. Oke, saya lanjut. Di sini antara graf G1 dengan G2 adalah isomorfis ya. Nanti teman-teman bisa cek, sedangkan dengan G3 tidak terlihat ya. Kalau dari jumlah ruasnya aja sudah terlihat beda ya. Oke. Kemudian ini dalam bentuk matriksnya ya. Tadi dikatakan kalau matriksnya sama berarti dia isomorfis. Kemudian ini contoh dua buah graf isomorfis, mungkin kita perlu daya nalar atau daya hayal ya, bahwa ini sebenarnya sama, cuma dari sisi pandang yang lain, yang kanan mungkin seperti dilihat dari atas gitu ya. Ini juga isomorfis, wah kelihatannya berbelit tapi ini bisa dicek adalah isomorfis ya. Nah ini tadi definisi yang oleh Deo, kemudian ini contoh yang dari Deo tadi memenuhi semua, tapi ternyata belum menjamin bahwa dia isomorfis, karena kalau kita lihat ya, di sini simpul X di kiri dengan simpul Y di kanan itu sama, tapi kalau ditelusuri itu akan jadi tidak sama ya. Jadi contoh kedua graf ini tidak isomorfis. Mungkin kita cukupkan dulu. Ya. Untuk Ya, baik, terima kasih Pak Riki. Ya, pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Riki bagaimana graf tidak berarah ini direpresentasikan dalam bentuk matriks. Ada 3 buah matriks tadi, matriks adjasensi, matriks insidensi, dan senarai ketetanggaan. Di mana tadi matriks adjasensi antara simpul dengan simpul, matriks insidensi antara simpul dengan ruas, dan senarai ketetanggaan itu adalah simpul, list-list simpul dengan siapa saja tetangganya. Nah, kemudian tadi dilanjutkan dengan graf isomorfis. Setelah ini kita akan membahas tentang lintasan dan sirkuit Euler serta lintasan dan sirkuit Hamilton. Pemirsa UGTV dan teman-teman mahasiswa, pada segmen pertama tadi kita sudah mempelajari tentang representasi graf tidak berarah. Maka pada segmen yang kedua akan dilanjutkan dengan lintasan dan sirkuit Euler serta lintasan dan sirkuit Hamilton. Kepada Pak Riki, silakan. Oke, terima kasih Bu Desti. Kita akan lanjutkan materi kita tadi ya, dengan lintasan dan sirkuit Euler serta nanti lintasan dan sirkuit Hamilton ya. Kita lihat di sini definisinya. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing ruas di dalam graf tepat satu kali ya. Jadi sekali lagi ini berupa lintasan, kemudian ruasnya itu harus dilewati semua gitu, dan tepat satu kali, nggak boleh lebih ya. Tidak boleh ada yang tidak dilewati gitu ya. Nah, kemudian namanya sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing ruas tepat satu kali. Jadi perbedaan antara kedua ini adalah yang satu berupa sirkuit, yang satu berupa lintasan. Yang dimaksud sirkuit tentunya dia akan kembali ke simpul semula. Ya. Jadi perbedaan keduanya sudah jelas mulai dari definisi ini, di mana lintasan itu tidak ada keharusan harus kembali ke simpul semula, sedangkan sirkuit
ya itu harus kembali ke simpul semula, ya. Nah, graf yang mempunyai sirkuit Euler itu nanti dikenal dengan graf Euler atau Eulerian graph, ya. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga dengan graf semi Euler atau semi Eulerian graph, ya. Jadi perbedaannya tipis, ya, hanya antara simpul awal dan akhirnya sama atau tidak gitu, ya. Nah, kita lihat 3 contoh ini, ya. Ada yang A, ada B, ada C. Ya, yang A yang kiri, yang B yang tengah, C yang kanan, ya. Pada graf A, ya, ini terdiri dari 4 buah simpul dan 5 buah ruas, ya. Ini kita bisa lihat, ya, untuk graf A ini, ya, kalau kita mulai dari simpul 3, kita berjalan ke simpul 1, ya, kemudian dilanjutkan ke simpul 2, ke 3, ke 4, dan ke 1, ya. Maka terlihat bahwa semua ruasnya dilalui tepat 1 kali, ya. Startnya di simpul 3, finishnya di simpul 1, ya. Sehingga ini dikenal dengan lintasan Euler, ya, bukan sirkuit, karena simpul awal dan akhirnya tidak sama, gitu, ya. Kemudian yang kedua, graf B. Di sini kita bisa mulai dari simpul 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 kembali ke 2, 2 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 3, 3 ke 1, dan 1 ke 5, ya. Startnya dari 1, selesainya atau finishnya di 5, ya. Ini juga adalah lintasan Euler, ya, karena semua ruasnya tepat dilalui 1 kali, ya. Tidak ada yang tidak dilalui dan tidak ada yang lebih dari 1 kali dilalui. Kemudian untuk contoh yang ketiga, yang B, yang C, ya, yang C, kita bisa mulai dari simpul 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 6, dan 6 ke 1, ya. Nah, ini terlihat bahwa start dan finishnya di simpul yang sama. Maka ini dikenal dengan sirkuit Euler yang tadi, ya. Nah, boleh dikatakan di sini perbedaannya tadi antara simpul awal dan akhirnya sama atau tidak. Kalau sama berarti dia sirkuit, tapi kalau tidak sama berarti dia lintasan. Mungkin sebagai gambaran yang lain, ya, ini dari pengalaman saya, mungkin yang dimaksud dengan lintasan Euler kadang suka muncul di kehidupan kita, kadang dalam bentuk pertanyaan. Bisa nggak kita menggambar sesuatu, ya contohnya seperti graf yang A ini, dengan sekali meletakkan alat tulis, kemudian menggambarnya tanpa mengangkatnya, gitu, ya, sehingga semua garisnya dilalui, gitu, ya. Nah, ini ternyata istilah di sini menjadi lintasan Euler atau tadi semi Euler, ya. Untuk lintasan Euler ini, ya, itu akan bisa kita buat, ya, dengan catatan, ya, kita harus mulai dari simpul yang derajatnya ganjil dan selesai di ganjil yang lain, gitu, ya. Jadi seandainya gambar yang A ini kita mulai bukan dari simpul 1 atau 3, itu kita nggak akan bisa buat, gitu, ya. Kalau Anda mulai dari 2 atau 4, tidak akan terbentuk lintasan Eulernya. Begitu juga untuk graf yang tengah, yang B, ya. Jadi untuk lintasan Euler ini bisa dibuat atau ada kalau kita mulai dari simpul yang derajatnya ganjil selesai di ganjil yang lain, ya. Di sini kita bisa lihat, ya, ada teorema graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika terhubung
Ya, satu syarat terhubung pasti ya. Dan yang kedua, memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali ya. Jadi syaratnya seandainya ada yang ganjil hanya ada dua. Kalau lebih tidak ada ya, tidak ada lintasan Euler di situ, tidak bisa dibuat lintasan Euler ya. Kalau semuanya genap ya, jadi nggak ada yang ganjil, itu ada ya. Dan itu nanti dikenal dengan sirkuit Euler ya, kalau derajat semua simpulnya adalah genap ya. Dan ini kalau boleh dikembalikan ke apa namanya sejarah ya lahirnya teori graf, itu datangnya dari hitungan seperti ini sebetulnya ya. Euler menjawabnya itu dengan konsep perjalanan Euler atau mungkin sirkuit Euler ya. Jadi kalau kita mau mulai dari satu simpul kembali ke simpul semula akan bisa dilakukan kalau derajat setiap simpulnya genap gitu ya. Ya. Nah ini kita lihat contoh di sini ya. Di gambar yang tadi ya, graf yang A ini itu ada yang ganjil yaitu di 1 dan 3 ya. Hanya ada 2 sehingga dia memiliki lintasan Euler. Tapi tadi sudah saya katakan bahwa ini akan bisa dibuat lintasan Eulernya kalau kita mulai dari ganjil yang satu selesai di ganjil yang lain ya. Begitu juga yang B ya, graf B yang tengah ini juga akan mempunyai lintasan Euler karena simpul derajat ganjilnya hanya ada 2 ya. Dan itu akan bisa dibuat dengan memilih simpul awalnya ganjil yang satu selesai di ganjil yang lain ya. Sedangkan untuk yang C dia mempunyai sirkuit Euler ya, karena dia tidak mempunyai simpul derajat ganjil sama sekali atau semuanya genap ya. Nah untuk sirkuit Euler ini ya, kalau kita sudah tahu itu ada artinya semua derajat simpulnya genap, sebetulnya untuk menggambarkannya itu bisa dimulai dari manapun ya, dari simpul manapun Anda jalan melalui ruas yang ada selama Anda tidak sengaja menutup jalannya sehingga tidak ada jalan lain ya, selama tidak Anda lakukan itu pasti akan menemukan sirkuit Eulernya ya. Ya. Di sini terlihat ya, ketiga graf ini memiliki lintasan Euler karena tadi derajatnya kalau ada yang ganjil hanya 2 ya, atau genap semua ya. Oke. Di sini teorema kedua, graf tidak barake adalah graf Euler memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Nah ini yang tadi sudah saya ucapkan ya, saya sekaligus menjelaskan perbedaan antara lintasan Euler dan sirkuit Euler tadi ya. Jadi di sini bisa dikatakan sebagai catatan ya, graf yang memiliki sirkuit Euler pasti mempunyai lintasan Euler ya. Ya. Sedangkan sebaliknya tidak. Kalau dia punya lintasan Euler tidak atau belum tentu memiliki sirkuit Euler ya. Nah, ini contoh-contoh graf ya yang merupakan graf Euler ya. Di sini kita kenal dengan graf bulan sabit Muhammad ya. Kalau Anda lihat derajat simpulnya bisa dikatakan semuanya genap ya. Ada yang 2, ada yang 4 ya. Tidak ada yang lain. Oke. Nah, ini terlihat semuanya derajat simpul A-nya 2, B2, C4, D4 dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir derajat simpul S yaitu 2 ya. Terlihat semuanya genap ya. Jadi graf ini merupakan graf Euler. Kemudian pada gambar ini ya, graf G1 ya, itu juga semua simpul pada G1 ini genap derajatnya ya. Sedangkan di G2 itu ada simpul yang derajat ganjil dan jumlahnya 4, lebih dari 2 ya. Sehingga bisa kita katakan bahwa graf G1 ini adalah graf Euler ya, mempunyai sirkuit Euler
sedangkan graf G2 tidak. Ya. Kita lanjut, ya ini penjelasannya. Jadi kita bisa rangkum tadi bahwa A dan B ini semi Euler, kemudian C dan D Euler, sedangkan E itu tidak, ya karena derajat simpul ganjilnya lebih dari 2. Kita lanjut dengan lintasan dan sirkuit Hamilton. Ya. Di sini bedanya dengan Euler tadi, ya untuk Hamilton itu dia simpulnya ya yang harus dilalui semua. Dia tidak bilang ruasnya, ya. Kalau tadi kan ruasnya, ya untuk yang Euler. Nah ini dia hanya mengatakan simpulnya. Untuk lintasan Hamilton yaitu suatu lintasan yang melewati semua simpul di G tepat satu kali. Ya. Sedangkan sirkuit itu suatu lintasan tertutup atau dalam bentuk sirkuit yang melewati semua simpul di G tepat satu kali. Jadi pengertian tadi sirkuit adalah kembali ke simpul semula. Ya. Jadi kalau mulai dari X0, simpul X0, maka kalau selesainya di X0 lagi, dan itu bisa dilakukan melalui semua simpul yang tepat satu kali, maka dia dikenal dengan sirkuit Hamilton. Sedangkan kalau tidak, dia adalah lintasan Hamilton. Ya, ini contoh-contohnya untuk graf ini memiliki sirkuit Hamilton karena bisa kita lalui dari A, B, C, D, E, A. Sedangkan gambar kedua ini bisa dikatakan lintasan Hamiltonnya ABCD, kemudian yang ketiga ini dia tidak memiliki karena graf ini memiliki ruas yang AB, EF dan CD yang mau tidak mau pasti dilewati lebih dari satu kali. Ya. Oke, kemudian beberapa sifat graf berkaitan dengan sirkuit Hamilton. Ya. Suatu graf dengan sebuah simpul derajat 1 tidak mungkin memiliki sirkuit Hamilton. Ya. Kemudian jika suatu simpul pada graf memiliki derajat 2, maka semua ruas yang insiden dengan simpul tersebut harus menjadi bagian dari sirkuit Hamilton. Kemudian ada teorema Dirac, ya, jika G adalah suatu graf sederhana atau simple graf dengan n buah simpul dengan n lebih besar sama dengan 3, sedemikian sehingga derajat dari masing-masing graf setidaknya n bagi 2, ya, maka G memiliki sirkuit Hamilton. Ya. Di contoh ini, misalkan derajat simpul A adalah 3, B3, C2, D2. N-nya itu banyaknya simpul 4. 4 dibagi 2, 2. Jadi ternyata derajatnya di atas 2, ya, 2 atau lebih gitu ya. Nah ini sirkuit Hamiltonnya adalah ACBDA. Ya. Oke, untuk lintasan dan sirkuit Eulernya sudah saya sampaikan, kemudian tadi lintasan dan sirkuit Hamilton juga sudah, ya. Saya kembalikan ke Bu Desti. Iya, baik, menarik sekali nih ya Pak. Bagaimana membedakan antara Euler dan Hamilton, gitu ya Pak. Ya. Tadi kalau yang Euler itu yang harus satu kali dilalui ini ruas. Iya. Oh, gitu. Jadi ruas itu hanya boleh dilewati satu kali. Jadi mengingat ke sejarah graf waktu itu ya. Leonhard Euler ini merepresentasikan jembatan ya waktu itu ya. Warga Königsberg mau melewati 7 buah jembatan, tapi dia harus berangkat dan pulang di daratan yang sama gitu ya. Oh, makanya jembatan itu sebagai ruas, maka ruas yang dilewati satu kali menjadi lintasan Euler ya Pak ya. Benar Bu, waktu itu mungkin kita suka kenal dengan istilah misteri jembatan Königsberg. Iya betul. Jadi, waktu itu ya. Menjadi misteri buat penduduk sekitar di sana ya. Iya betul. Dan nemu-nemu akhirnya Euler yang menjawab, dan itulah teori Euler yang dimunculkan. Betul ya, dan tadi ada 2 syarat ya, bagaimana suatu graf itu dikatakan graf Euler ya. Syaratnya adalah dia memiliki sirkuit Euler, tapi kapan dia punya sirkuit tadi, kenapa ini ya, harus genap ya tadi, makanya jembatan Königsberg waktu itu kesimpulannya tidak bisa gitu ya Pak, karena ada satu simpul yang cuma satu jembatan ya. Iya, oh betul, karena ada simpul yang memiliki derajat ganjil, maka dia tidak bisa menjadi
sirkuit. Kecuali ganjilnya ada 2 ya tadi ya? Itu kalau dari akan jadi lintasan Euler. Oh lintasan bukan sirkuit. Kalau Kalau sirkuit harus genap itu, semua. oh betul. Jadi kalau sirkuit ini harus mutlak semua simpul-simpul yang ada di graf berderajat genap gitu Karena ya. dia mendefinisikan dia harus kembali ke simpul semula. Oh iya, kalau ganjil nggak bisa balik lagi gitu ya. Karena tadi ruasnya hanya boleh dilewati 1 kali. Iya. Oke, baik Pak. Terus kemudian tadi yang Hamilton. Hamilton ya. Tadi bagaimana untuk yang Hamilton Pak? Kalau Hamilton tadi sisi pandangnya adalah simpulnya, ya. Simpulnya yang harus dilewati semua dan 1 kali gitu ya. Gitu. Dan dia juga akan dikenal tadi ada lintasan maupun sirkuit. Tapi kalau kembali ke sirkuit berarti ya otomatis simpulnya ada yang dilalui lagi, yaitu simpul yang terakhir. Oh iya betul, karena kata di sirkuit jadi dia harus kembali ke simpul yang sama ya. Dan nanti Hamilton ini akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan TSP tadi, Traveling Salesman Problem ya. Karena Traveling Salesman Problem itu kita punya beberapa tempat, kita berangkat di satu tempat yang satu dan semua tempat yang ada harus kita lewati dan harus kembali ke yang satu ya, itu Hamilton. Kalau untuk Hamilton kira-kira ada syarat atau tidak ya Pak? Ada yang teorema Dirac ini ya. Ya. Oh iya, teorema Dirac ini ya. Iya. Oke. Itu tadi dikatakan jika G adalah suatu graf sederhana dengan n buah simpul dan n-nya itu simpulnya ya, maksudnya lebih besar sama dengan 3, sedemikian sehingga derajat dari masing-masing graf setidaknya jadi paling sedikit gitu ya, n/2 atau banyaknya simpul dibagi 2 ya, maka G ini memiliki sirkuit Hamilton ya. Boleh kita lihat kembali slide-nya ya. Di sini slide-nya menunjukkan ya graf tersebut derajat simpul A-nya adalah 3, kemudian derajat simpul B adalah 3, C2, D2. Jumlah simpulnya kan tadi 4 ya, 4. Nah, 4 dibagi 2, 2. Iya. Nah, ternyata derajatnya ini apa namanya? Ya lebih dari 2 ini gitu ya. Ya. Jadi 2 atau 3 gitu ya. Nah, ini bisa dikatakan bahwa graf ini memiliki sirkuit Hamilton. Oh, ya. gitu. Yaitu di sini dicontohkan dari A kita bisa ke C, bisa ke B, bisa ke D, ke A lagi ya. Nah, tadi yang sudah kita bicarakan tadi semua simpul dilalui tepat 1 kali tapi kembali karena dia bentuknya sirkuit pasti balik ke simpul A lagi gitu. Oh, iya. Oke ya, jadi banyaknya simpul dibagi 2, maka setiap simpul harus memiliki derajat minimal banyaknya simpul dibagi 2 gitu ya Pak. Jadi misalnya graf tersebut punya simpulnya 6, maka setiap simpul minimal harus punya 3 derajatnya ya, 3 lebih dari 3 boleh ya. Dan karena tadi dia harus dibagi 2, di situ n-nya lebih besar sama dengan 3. Maksudnya banyaknya simpul dari graf minimal 3 ya. Jadi graf ini minimal punya 3 simpul. Yang derajatnya jumlah simpulnya lebih dari 3 ya, 3 atau lebih gitu ya. Oke. Maka berlaku teorema Dirac ini. Teorema Dirac ini untuk menjamin bahwa suatu graf memiliki sirkuit Hamilton. Baik. Jadi tadi pokoknya simpulnya, kalau simpulnya harus dilewati sekali, maka ruasnya tidak harus selalu dilewati gitu ya Pak? Iya, betul. Oke, jadi mungkin yang mirip dengan Bu Desi sudah sampaikan tadi, nanti traveling salesman problem ya kan kita nggak harus lewat semua jalan yang ada, tapi yang kota penting, atau tempatnya harus kita datangi gitu kan. Oke, iya betul-betul ya. Jadi karena poin utamanya adalah tempat yang kita kunjungi, bukan jalan yang kita lewati gitu ya Pak. Kalau tadi yang Euler itu kan yang penting jalan yang kita lewati ya, meskipun tidak semua otomatis malah tempatnya bisa lebih dari 1 kali. Oh baik, iya karena semua ruas yang ada di graf itu ya. Oh iya. Karena
tentunya ruas yang dilalui bisa ketemu simpul yang tadi pernah dilewati gitu. Betul ya, ada kemungkinan bahwa dia akan melewati simpul itu lebih dari satu kali Iya, ya. iya. Oke, baik. Tapi yang disyaratkan lebih ke ruasnya kalau Lebih Euler. kalau Euler titik poinnya ada ke ruasnya. Tadi syaratnya kalau dia punya punya simpul punya derajat ganjil, artinya ruas yang terhubung di simpul itu ganjil, maka harus ada 2 ya. Iya, nggak boleh lebih, kalau Nggak lebih boleh ya nggak lebih. punya Itu juga. kalau lintasan Euler ya. Ya, karena Kalau yang 2 itu satu buat awal, satu buat akhir. Oh betul ya, Kalau jadi kita mulai dari yang lainnya, dari genapnya nggak bisa. nggak bisa ya. Atau dengan kata lain berarti kita boleh ya pasti genap ya, karena derajat graf kan pasti 2 kali size Iya. ya, pasti genap gitu. Oke, baik. Kemudian tadi ya ada Hamilton, ada Euler. Kemudian bagaimana kita bisa menentukan lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton. Seperti itu ya. Iya. Oke. Mungkin yang beberapa sifat ini Pak, beberapa sifat yang berkaitan dengan sirkuit Hamilton. Iya. Mungkin kita bisa kembali lihat slide ini sebentar ya. Lintasan Untuk dan lintasan dan sirkuit Hamilton ya, ada beberapa sifat graf berkaitan dengan sirkuit Hamilton. Tadi dikatakan suatu graf dengan sebuah simpul berderajat 1 tidak mungkin memiliki sirkuit Hamilton ya. Karena kalau simpul tadi derajatnya 1, otomatis dari simpul itu ada satu jalan ke tempat lain tapi nggak ada jalan baliknya gitu. oh iya Ya. iya. Ya. Betul. Jadi ini tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin dalam bentuk sirkuit gitu ya. Kemudian jika suatu simpul pada graf memiliki derajat 2, maka semua ruas yang insiden dengan simpul tersebut harus menjadi bagian dari sirkuit Hamilton ya. Iya. Karena derajatnya 2, berarti dari satu simpul ada jalan ke simpul yang lain kedua gitu ya. Nah itu harus jadi dilewati semuanya, itu merupakan bagian dari sirkuit Hamiltonnya sendiri ya, untuk melewati itu ya. Kemudian yang ketiga, jika suatu sirkuit telah melewati suatu simpul dan 2 dari ruas yang insiden dengan simpul tersebut telah digunakan, maka simpul tersebut dan semua sisa ruas yang insiden dengannya tidak perlu lagi dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari sirkuit Hamilton. Iya ya. baik, menarik sekali ya Pak. Tadi pembahasan mengenai lintasan dan sirkuit Euler maupun lintasan dan sirkuit Hamilton. Nah, untuk segmen berikutnya nanti kita akan bahas tema yang lebih menarik lagi, yaitu terkait dengan graf berbobot dan bagaimana tadi menyelesaikan permasalahan dengan lintasan Hamilton atau sirkuit Hamilton. Oke, pemirsa Juji TV, setelah tadi kita sudah melalui 2 segmen ya, yang berisi tentang graf, di mana kita sajikan dalam bentuk matriks ya, matriks ketetanggaan, bersisian, senarai ketetanggaan, begitu juga dengan graf isomorfis atau graf yang sama. Kemudian di kedua sudah kita pelajari juga lintasan dan sirkuit Euler maupun lintasan dan sirkuit Hamilton ya. Berikutnya kita akan masuk ke graf berbobot dengan penerapannya. Nanti akan diterapkan untuk lintasan terpendek maupun untuk traveling salesman problem. Nah, untuk segmen kali ini akan dilanjutkan oleh Bu Desti. Silakan Bu Desti. Baik, terima kasih Pak Riki. Pemirsa UGTV dan teman-teman mahasiswa, kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu dengan graf berbobot. Graf berbobot. Jadi sepanjang perjalanan kita mempelajari teori graf dari pertemuan yang sebelumnya dan yang sekarang,
kita membahas ruas dari graf, berarti dia hanya menghubungkan. Nah, sekarang ruas ini akan kita berikan nilai. Jadi ruas ini akan mewakili suatu nilai. Jadi misalnya ada ruas dari Indonesia ke Malaysia misalnya. Berarti artinya kita bisa mewakili misalnya banyaknya impor dari Malaysia atau banyaknya Indonesia mengekspor ke Malaysia, atau lama perjalanan menggunakan pesawat dari Indonesia ke Malaysia misalnya seperti itu. Jadi ruas sekarang akan memiliki besaran atau bobot ya. Graf di mana ruas memiliki bobot kita kenal dengan graf berbobot atau weighted graph ya. Jadi setiap ruas dari graf itu memiliki nilai. Nah, bobot yang dimaksud ini dapat bermakna misalnya tadi komoditi, kuantitas gitu ya, kemudian jarak, lama waktu, biaya dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah dua contoh graf berbobot ya, di mana yang pertama itu mewakili ada nama-nama kota, ada Newark, Woodbridge, Trenton, Camden, Asbury Park, Atlantic City, dan Cape May. Nah, ini kota-kotanya dan di situ ada nilai 20, 42, 35 gitu ya. Dan seterusnya ini adalah bobot dari ruasnya. Nah, bobot di sini menunjukkan jarak antar dua kota tersebut. Jadi misalnya dari Asbury Park ke Atlantic City di situ 75. Jadi artinya jarak antara Asbury Park dan Atlantic City 75 km misalnya seperti itu ya. Nah, sedangkan di graf yang di sebelahnya di situ satuannya adalah dolar. Jadi misalnya ini adalah cost yang harus kita keluarkan untuk berpindah ya atau melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Misalnya kalau tadi jarak dari Asbury Park ke Atlantic City adalah 75, maka biaya yang harus dikeluarkan dari Asbury Park dan Atlantic City itu sebesar $1,25 seperti itu ya. Jadi ini adalah graf berbobot. Nah, pada kesempatan kali ini graf berbobot akan kita implementasikan untuk menyelesaikan permasalahan lintasan terpendek ya, atau shortest path problem. Nah, apa masalah dari lintasan terpendek dan apa implementasinya di dalam dunia nyata? Yang pertama adalah lintasan terpendek dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang di gambar ini tentu teman-teman sudah sering menggunakan, yaitu Google Map ya. Pasti dia akan mencari rute terbaik ya dengan jarak yang terdekat dan waktu yang tercepat seperti itu. Kemudian IP routing untuk menentukan open shortest path first ya. Selanjutnya juga tentang media sosial. Jadi antar akun akan saling memfollow dan seterusnya. Nah, ini akan membentuk jaringan sehingga kita bisa memberikan suggestion atau rekomendasi siapa yang akan menjadi teman Anda dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian implementasi yang berikutnya adalah ekstraksi fitur tekstur pada citra medis ya. Karena citra medis ini cukup spesial dengan ketelitian yang butuh lebih detail gitu ya. Ekstraksi fitur teksturnya ini bisa diperkuat dengan konsep shortest path problem ini. Oke, masih banyak lagi yang lain. Nah, algoritma yang sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan lintasan terpendek ini adalah algoritma Dijkstra ya. Nah, seperti apa algoritma ini berjalan? Misalkan kita diberikan suatu graf sederhana terhubung. Jadi grafnya terhubung, kita sudah membahas seperti apa kemarin graf yang terhubung dan yang tidak terhubung. Nah, di sini algoritma Dijkstra untuk suatu graf yang terhubung dan ruasnya memiliki bobot. Jadi graf terhubung dan berbobot ya, di mana akan ditentukan lintasan terpendek. Misalnya kita punya simpul awal adalah A dan tujuan kita adalah simpul Z, maka bagaimana kita menentukan lintasan dari A ke Z seperti itu. Kemudian bagaimana langkahnya? Yang pertama adalah inisialisasi label simpul dengan A,
maksudnya simpul A itu sebagai inisial simpul atau simpul awal kita berjalan gitu ya, atau tempat simpul kita berangkat, dengan 0 dinotasikan sebagai label dari si simpul A, karena kita baru awal berangkat jadi belum ada yang kita keluarkan, atau kalau cost ya misalnya, atau kalau jarak berarti kita belum menempuh jarak, masih diam gitu ya, jadi jaraknya 0 seperti itu. Jadi inisial labelnya adalah 0, simpul berangkatnya atau simpul inisialnya adalah si A. Kemudian L0A sama dengan 0, ya itu adalah simbol dari tadi ya, label simpul A. Kemudian simpul V lainnya kita berikan bobot tahingga ya. Jadi L0V adalah tahingga, artinya adalah label ini bermakna panjang dari lintasan terpendek, panjang dari lintasan terpendek. Jadi lintasan terpendeknya kita pilih, nanti diukur panjangnya berapa gitu ya. Jadi panjang dari lintasan terpendek dari simpul A ke simpul V. Kemudian akan dibangun suatu himpunan simpul terpilih S. Jadi nanti kita akan membangun himpunan S yang berisi simpul-simpul yang akan dilalui tadi ya, berdasarkan iterasi di mana awalnya kita berangkat dari simpul A. Seperti itu. Misalkan SK menyatakan himpunan simpul terpilih setelah K buah iterasi. Jadi misalnya K-nya 2 berarti menyatakan himpunan simpul terpilih setelah 2 kali iterasi. SK dibangun dengan menambahkan suatu simpul yang tidak ada di SK-1, maksudnya iterasi sebelumnya belum ada, kemudian ditambahkan ke SK-1 tadi, dan memiliki, karena tadi kita maunya shortest path, berarti kita akan memilih bobot yang terkecil, seperti itu ya. Misalkan V adalah suatu himpunan yang tidak ada di SK, LKV yang merupakan label dari V bermakna panjang dari lintasan terpendek dari simpul A ke simpul V dengan melalui simpul yang ada di SK, dan diperbaharui dengan relasi ini. LKAV sama dengan minimum LK-1AV dan LK-1AV plus UV ya. Nanti kita akan lihat seperti apa implementasinya. Dengan U adalah simpul yang ditambahkan pada SK-1 untuk membentuk SK, seperti itu. Dan proses selesai jika Z telah terpilih atau masuk ke dalam himpunan simpul tersebut. Jadi tadi karena tujuan kita adalah simpul Z, ketika simpul Z sudah masuk di himpunan simpulnya atau di S, maka iterasi sudah selesai. Baik, contoh 1. Ini adalah sebuah graf G1, dia memiliki 6 simpul, yaitu simpul A, B, C, D, E, dan Z. Nah, selanjutnya kita akan mengimplementasikan algoritma Dijkstra untuk menentukan lintasan terpendek antara simpul A ke simpul Z pada graf G1 ini. Nah, yang pertama, ini adalah representasi graf G1-nya. Kemudian iterasinya tadi kita berangkat dari simpul A. Maka simpul A labelnya 0 dan S0-nya atau himpunan simpulnya masih kosong. Belum ada simpul yang masuk ke dalam himpunan S. Oke. Dan semua simpul yang lain masih memiliki nilai tahingga. Seperti itu ya. Kemudian iterasi berikutnya, simpul A ini nanti memiliki dua jalur ya, atau 2 ruas yang terhubung. Dalam hal ini adalah 2 jalur, A bisa ke B dan A bisa ke C. Kemudian kita akan mengecek dari A ke B berapa bobotnya, dia adalah 4, dari A ke C bobotnya 2. Tadi kita akan memilih yang paling minimum, sehingga kita akan memilih simpul yang mana, A ke B atau A ke C, simpul ke, ya kita akan bandingkan nanti ya, simpul A ke B 4, maka nanti label di simpul B menjadi 4 dan A ke C labelnya 2. Oke. Maka yang sudah fix masuk berarti tadi A-nya sudah terpilih ya. Jadi S1 kita sudah kita update, tidak lagi himpunan kosong tetapi simpul A. Kemudian iterasi berikutnya kita bandingkan antara
A ke B yang 4 dan A ke C yang 2, kecil yang mana? Kecil yang 2, yaitu dari simpul A ke simpul C. Maka simpul C masuk ke dalam himpunan simpul S. Langkah berikutnya dari simpul C. Simpul C itu bisa ke B, bisa ke D, dan bisa ke E. C ke B 1, C ke D 8, dan C ke E 10. Sehingga kita akan memilih yang paling minimum yaitu C ke B 1. Setelah itu simpul B masuk ke dalam himpunan simpul. Maka himpunan simpul kita menjadi A, C, dan B. Nah, karena simpul Z belum masuk, maka iterasi masih dilanjutkan kembali. Nah, tadi kita memilih simpul D. Nah, kemudian dari simpul D kita punya dua alternatif, D ke E dan D ke B ke D ya tadi, B ke D. Oh, cuma ada satu, dari B ke D cuma ada satu ya pilihannya, yaitu 5 ditambah 3 jadi 8, seperti itu. Nah, selanjutnya simpul D masuk ke dalam himpunan simpul. Langkah yang ketujuh, setelah D masuk ke dalam simpul, maka pilihan kita sekarang dari D kemana? D ke E itu ada 2, E ke Z ada 3. Dan D ke Z ada 6. Maka kita akan memilih yang paling kecil, yaitu D ke E. Maka nanti S5 simpul D E-nya sudah masuk. Kemudian karena simpul Z belum masuk juga, maka iterasi kita lakukan kembali. Nah, dari E tadi ya, dari D ke E sudah masuk, maka pilihannya ke Z ya, tinggal satu pilihan yaitu ke Z sebanyak 3. Jadi dari A ke C tadi 2, C ke B tadi 1, jadi 2 tambah 1 3. Jadi posisi di B sudah 3. Kemudian dari B ke D, dari B ke D 5 tadi, di B sudah mengantongi bobot 3, jadi di akhir D ada 8 bobotnya ya. Kemudian dari D ke E 2, 8 tambah 2 10. Kemudian dari E ke Z 3, maka 10 ditambah 3 adalah 13. Sehingga lintasan terpendek dari A ke Z adalah A, C, B, D, E ke Z dengan bobotnya adalah 13. Dan ini dijamin bobot yang terkecil. Iya. Nah, itu kita sudah kasih tanda ruas yang berwarna merah ini adalah lintasan terpilih dan merupakan solusi dari permasalahan lintasan terpendek ini atau shortest path problem ya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, kita punya 1 2 3 4 5 6 7 kota. Kita akan berangkat dari Newark ke tujuan kita adalah Cape May. Nah, bagaimana kita harus melewati atau menentukan jalan, kota mana saja yang akan kita lalui, tidak masalah, yang penting bobot yang akan kita tanggung itu paling minimum. Oke, yang pertama, karena dari Newark itu cuma satu, yaitu ke Woodbridge, maka pilihannya cuma satu. Jadi di Woodbridge nanti ini menjadi pilihan. Di iterasi pertama Newark di label 0, kemudian S0-nya atau himpunan simpulnya masih kosong. Iterasi yang berikutnya kita pilih Woodbridge sehingga nanti himpunan simpul S1 sudah masuk kota Newark. Kemudian dari Woodbridge ini kita punya 3 pilihan, ke Trenton, ke Camden, dan ke Asbury Park. Nah, kita bandingkan dari Woodbridge ke Trenton 42, dari Woodbridge ke Camden 60, dari Woodbridge ke Asbury 35. Nah, sehingga yang paling kecil sementara kita pilih Asbury Park ya, karena totalnya akan paling kecil. 20 tambah 42 62, 20 tambah 60 80, 20 sama 35 55. Maka kita pilih yang 55.
Oke, kemudian tadi dari Woodbridge ke Trenton 62 ya, dari Woodbridge ke Camden 80. Nah, sama-sama dia punya jalur untuk menuju ke Cape May ya. Berikutnya dari Asbury Park kalau kita lanjutkan ke Atlantic City berarti dari 55, dari Asbury Park ke Atlantic City 75, 55 ditambah 75, 130 ya. Tetapi kita juga tidak boleh abai dengan lintasan yang lain tadi. Nah, tadi kalau dari Woodbridge ke Camden itu dia sudah dapat 80 ya. Kalau menuju ke Cape May itu tinggal satu langkah, yaitu dari Camden ke Cape May 85. Sedangkan kalau dari Atlantic City ke Cape May berarti 130 tambah 45, 175. Kalau dari Camden ke Cape May, 80 tambah 85, 165. Ternyata lebih kecil ketika kita melewati Camden. Sehingga lintasannya yang akan kita lalui adalah dari Newark ke Woodbridge, kemudian ke Camden, dan sampailah di tujuan di Cape May dengan bobot 165. Seperti itu. Selanjutnya, ya ini lintasannya seperti itu ya. Oke, karena tidak ada syarat bahwa kita harus melewati semua kotanya dan seterusnya. Pokoknya mana jalan yang paling pendek kalau kita berangkat dari sini dan menuju ke sana, seperti itu. Nah, untuk problem yang kedua ini memiliki konsentrasi yang berbeda. Yang di sini adalah kita memang harus menemukan langkah yang paling ekonomis atau jalur yang paling minimum, tetapi ada syaratnya, semua simpul itu harus dilalui. Atau tadi yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya tentang Hamilton, sirkuit Hamilton. Nah, ini diaplikasikan untuk solusi dari traveling salesman problem. Jadi tujuannya adalah menentukan suatu cara yang paling ekonomis untuk mengunjungi beberapa kota yang telah terpilih, seperti itu. Jadi misalnya diberikan sejumlah kota yang nanti akan direpresentasikan dengan simpul dan jarak antar kota ini adalah bobot dari masing-masing ruas yang menghubungkan antar kota tersebut. Maka permasalahannya adalah bagaimana menentukan lintasan terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari suatu kota asal dengan catatan, satu, menyinggahi setiap kota tepat satu kali. Jadi kotanya tidak boleh disinggahi lebih dari satu kali ya. Kemudian yang kedua, kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Di sini kita punya 5 kota. Bagaimana caranya kita bisa menentukan jalur yang mengakibatkan seluruh kota terlewati dan kita bisa kembali ke kota tempat kita berangkat. Seperti itu ya. Maka rute mana yang harus dipilih untuk meminimalkan jarak tempuh perjalanan. Tadi ya, ini adalah permasalahan yang diselesaikan dengan Hamiltonian Circuit. Oke, tadi ada pada teorema Dirac ya, di mana jumlah simpul itu minimal adalah n/2. Jumlah derajat simpul minimal adalah n/2, di mana n-nya adalah banyaknya simpul. Baik, simpulnya di sini ada 5, maka 5/2 adalah 2,5 ya. Jadi kalau kita bulatkan ke atas 3, maka derajat tiap simpul minimal 3. Oke, kemudian ini kalau kita lihat di setiap kota simpulnya ada yang 4, ada 4 semua ya, simpulnya semuanya genap yaitu 4, seperti itu. Baik, selanjutnya asumsikan salesman mulai perjalanan dari Detroit. Jadi kita akan berangkat dari Detroit. Periksa semua kemungkinan perjalanan yang mungkin untuk mengunjungi 4 kota lainnya tepat satu kali dan kembali ke Detroit
di kota tadi asal berangkat ya. Terdapat total 24 buah sirkuit yang mungkin, yaitu karena kita punya 5 simpul, maka banyaknya sirkuit adalah n-1 faktorial. Karena tadi n, di mana n-nya adalah banyaknya simpul. Karena banyaknya simpul adalah 5 dikurang 1, 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24. Jadi dari 24 pilihan sirkuit kita akan memilih satu yang paling minimum. Ya. Urutan yang terbalik misalnya A, B, C, D, E dan E, D, C, B, A akan memberikan total bobot atau jarak tempuh yang sama. Sehingga 24 itu karena tadi yang sepasang itu sama, maka sisanya adalah 12 sirkuit yang harus diperiksa. Seperti itu ya. Baik, ini adalah 12 rute yang mungkin dan yang harus kita periksa. Kita lihat di situ bahwa dari Detroit itu ada 4 cabang. Bisa ke Saginaw, bisa ke Grand Rapids, bisa ke Kalamazoo, dan bisa ke Toledo ya. Jadi semua kemungkinan ini ditulis. Baik, jadi dari Detroit ke Saginaw, Detroit ke Toledo, Detroit ke Kalamazoo, dan Detroit ke Grand Rapids. Oke, nanti kalau dari Detroit ke Toledo, maka dari Toledo nanti ada 3 kemungkinan yang lain, yaitu ke Grand Rapids, ke Kalamazoo, dan juga ke Saginaw. Jadi ini grafnya seperti graf lengkap ya, jadi satu simpul dihubungkan dengan keempat simpul yang lain dan ini berlaku untuk semua simpul yang ada di graf tersebut. Nah kemudian kita jumlahkan, misalnya rute yang pertama dari Detroit ke Toledo 58, dari Toledo ke Grand Rapids 167, maka 58 ditambah 167 jadi 325 ya. Oke, kemudian dari Grand Rapids ke Saginaw itu 113, tambahkan lagi. Dari Saginaw ke Kalamazoo itu 137 dan dari Kalamazoo ke Detroit 135, sehingga totalnya adalah 610. Baik, kemudian tadi dari Detroit ke Toledo ke Grand Rapids lagi, dari Grand Rapids nanti kan ada 3 kemungkinan lain. Tadi yang diambil Grand Rapids ke Saginaw. Sekarang kita ambil misalnya Grand Rapids ke Kalamazoo atau Grand Rapids ke 2 ya, karena yang satunya langsung ke Detroit ya. Nanti kalau kita langsung balik ke Detroit, yang Saginaw dan Kalamazoo tidak terlewati, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Setiap kemungkinan di list, lalu di total berapa bobot masing-masing rute, lalu pilih yang paling minimum, seperti itu. Nah, yang paling minimum di antara tadi ini adalah dari Detroit ke Toledo, dari Toledo ke Kalamazoo, dari Kalamazoo ke Grand Rapids, dan dari Grand Rapids ke Saginaw kembali ke Detroit dengan total bobotnya adalah 458. Maka ini adalah jalur yang kita pilih atau solusi dari traveling solusi. Mungkin kalau bahasa travelingnya ini adalah itinerary ya dari kota-kota yang akan dikunjungi, seperti itu. Nah, ini juga salah satu cara untuk mempermudah mendaftarkan rute traveling salesman problem dengan asumsi kita punya 4 simpul misalnya. Jadi kalau kita berangkat dari simpul 1, maka bagaimana? Berarti kalau dari simpul 1 kita ke 2, bisa ke 2, bisa ke 3, bisa ke 4. Nanti dari 2 bisa ke berapa? Berarti 1 ke 2 sisanya tinggal 3, 4, dari 3 ke 4. Kalau dari simpul 3 berarti sisanya 2, 4 dan seterusnya. Kita berangkat dari simpul 1 bagaimana, dari simpul 2 bagaimana, dari semua simpul yang ada di graf tersebut. Jadi ini kita bisa list semua kemungkinan rutenya, seperti itu. Atau ini nanti kita pelajari lebih lanjut, yaitu menyelesaikan traveling salesman problem dengan konsep tree atau pohon, seperti itu. Nah, ini contoh yang ketiga,
kita punya graf dengan 4 simpul dengan masing-masing bobot dari ruasnya di situ, kita akan menyelesaikan traveling salesman problem pada graf G1 dengan menentukan bobot total untuk semua Hamiltonian circuit yang mungkin. Tadi simpulnya 3 berarti 3 min 1, simpulnya 4 min 1 3. Ya, 3 faktorial itu 6 karena ada 2 pasang yang sama jadi 6 dibagi 2 3. Maka kita akan punya 3 rute yaitu ABCDA 18, ABDCA 19 dan AJBDA 17. Maka kita akan mengambil yang paling minimum yaitu rutenya dari simpul A ke simpul C, dari C ke B, dari B ke D dan kembali lagi ke simpul A. Seperti itu. Ini adalah rute sirkuit Hamiltoniannya. Baik, begitu Pak Riki tentang traveling salesman problem dan juga short spread problem sebagai implementasi graf berbobot. Menarik sekali ya Bu Desti. Iya. Terutama tadi ya dengan graf berbobot berarti lebih mendekati ke dunia nyata. Betul. Dalam arti ada datanya, ada apakah itu bobot itu melambangkan waktu tempuh atau jarak atau biaya gitu ya. Tadi saya mencermati di lintasan terpendek ya atau shortest path tadi. Sebetulnya ketika kita mencari shortest path dari simpul awal ke akhir, sebenarnya kita juga mendapatkan shortest path dari satu simpul awal ke yang lainnya. Betul, sebetulnya. Iya. Jadi sekaligus jalan dapat semua. Iya. Nah, kemudian untuk yang graf berbobot ini yang tadi diterapkan di TSP ya, juga ini sangat menarik. Seandainya ini disimpan ke dalam komputer, tadi kan dibutuhkan matriks ya. Betul. Nah, matriks tadi hanya baru mencerminkan ruasnya ya, simpul dan ruas. Nah, mungkin dengan ada bobot berarti ada elemen ketiganya, bobotnya bisa dimasukkan. Kemudian kita bisa manfaatkan komputer untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik, ya. Oke, pemirsa, terima kasih sudah mengikuti acara ini. Begitu juga Bu Desti, terima kasih sudah menemani saya menjadi narasumber. Pemirsa, jangan lupa tetap ikuti acara kita ini dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih.